dari hasil saya. Ya Rasulullah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya nanya dulu, ini dari tadi segini atau udah pada pulang, Bu? Udah pada pulang bagian? Yang pulang kita doakan suaminya kawin lagi. Ya, Bu ya. Yang di sini insya Allah dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puja-puji kita aturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat yang paling indah, salawat yang paling mesra, salawat yang paling agung kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di mana-mana yang paling ramai itu pengajiannya ibu. Makanya saya bingung tuh, kenapa Nabi ngomong di surga yang banyak nanti ibu-ibu atau bapak, Bu? Tuh, di surga yang banyak ibu atau bapak? Kan aneh kan ya? Aneh kan? Padahal yang ramai pengajiannya ibu, kenapa di surga yang ada? Mungkin salah informasi pasti. Ya, ibu-ibu ini mudah untuk diajak datang ke pengajian, mudah datang untuk diajak berbuat kebaikan. Maka kata Nabi SAW, surganya wanita itu cukup 3 langkah. Plek masuk surga. Coba. Amin. Amin. Mudah-mudahan semuanya ahli surga. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Surganya cuma 3 langkah selesai. Gak pakai repot-repot gak. Makanya kita bahagia ketika ada pengajian kumpul bersama ibu-ibu, itu bahagia. Kenapa? Kumpul bersama orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW, kok 3 mudah? Wanita, kata Nabi, cukup dia mengerjakan yang pertama, perbaiki sholatnya, puasa Ramadannya dijalankan. Yang ketiga, taat kepada suaminya, maka surganya tinggal pilih mau masuk dari pintu yang mana saja. Sholatnya cukup 5 waktu, kata Nabi. Seseorang untuk jadi ahli sholat, laki-laki itu untuk jadi ahli sholat, maka dia harus kerjain sunnah qobliyah dikerjakan, ba'diyah dikerjakan, duha dikerjakan, tahajud dikerjakan, maka dia disebut ahli sholat. Tapi wanita, ibu-ibu, cukup sholat 5 waktu tanpa sunnah sudah dihitung ahli sholat. Coba, apa nggak enak jadi perempuan kok? Puasa, seseorang ingin jadi ahli puasa, maka dia harus kerjain sholat puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Dzulhijjah, puasa sunnah Syawal, puasa sunnah yang lain dikerjakan semua, baru disebut ahli puasa. Tapi bagi wanita cukup Ramadan dikerjakan disebut ahli puasa. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kepada para wanita. Maka kita bersyukur
Hadir di tempat majelis yang mulia ini, kita kumpul bersama ibu-ibu yang mudah-mudahan semuanya calon-calon ahli surga. Amin. Semuanya calon-calon mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Amin. Kenapa? Mau menunggu berapa jam tadi Bu? Jam tunggunya berapa jam tadi? Lama ya? Masya Allah. Undangan saya dibilang Bin nanti mulai jam 9, Habib nanti naik jam 10. Sekarang jam berapa? Setengah 12. Masya Allah. Kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabarnya kita menanti, sabarnya kita menunggu menjadi bagian dari diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi hal yang kita nantikan. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari yang akan kita jadikan pegangan nanti di akhirat. Ketika semua manusia mengharapkan pertolongan dari yang lain, kita tidak punya pegangan yang lain, kita hanya punya pegangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan enak. Dikatakan apa? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila sujudi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'an jani wa tarabi wajhukal maimun hujjatuna yauma ta'idin nasu bil hujjati. Ketika semua manusia nanti datang di akhirat berbondong-bondong membawa amalnya, punya pegangan ini, punya pegangan itu, maka kita tidak punya pegangan apa-apa, kita hanya punya pegangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah pegangan kita. Maka kita merayakan setiap tahun, kita berharap beliau menjadi penolong kita kelak pada hari kiamat. Saya bertanya, kira-kira kita banyak dosa atau banyak dosa Bu? Yang banyak dosa yang mana? Coba tunjuk. Oh, nggak ada Pak, nggak ada yang punya dosa. Alhamdulillah, Masya Allah, itu betul-betul ahli jannah ini. Kalau laki-laki Bu, jangankan kok sehari, sejam saja udah penuh dengan dosa. Kadang-kadang kalau dihitung pandangan mata kita, meleknya mata kita, itu belum sampai kedip sudah nambah dosanya. Apalagi pakai kedip-kedip. Apa contohnya Bu? Ketika ada wanita lihat lewat, kita lihat, nggak usah pakai kedip lagi, udah nambah. Apalagi pakai kedip, tambah dosa banyak kita. Maka kalau dihitung dosa kita dalam satu hari, mungkin lebih banyak dari kedipan mata kita. Kalau dihitung satu hari, mungkin lebih banyak dari nafas kita dosa kita itu. Maka apa yang akan kita jadi tebusan hari di akhirat? Hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya Bu? Bagaimana caranya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka kalau kita cinta sama Rasulullah, mengharapkan syafaat dari Rasulullah, perbanyak membaca sholawat. Saya mau nanya ibu-ibu, satu hari ini udah berapa sholawatnya? Gak dihitung. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak pada hari akhirat dia akan menjadi pedoman pegangannya seluruh manusia, bahkan orang-orang kafir semuanya mengharapkan pertolongannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita umatnya. Kalau kita mau nanya siapakah manusia yang paling sibuk nanti di akhirat, maka baginda kita Nabi Muhammad SAW manusia yang paling sibuk nanti di akhirat. Apa kesibukannya? Allah berikan beliau kekuatan
Allah berikan beliau keistimewaan untuk apa? Untuk bisa menarik semua umatnya, untuk bisa menarik semua orang-orang yang akan ditolongnya, yang akan masuk dalam rombongannya Nabi Muhammad SAW. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, maka manusia bangkit bukan dalam keadaan cantik-cantik begini, bukan ibu, tapi manusia bangkit nanti dalam keadaan sesuai amalnya masing-masing. Yang amalnya jelek maka dia bangkit dalam keadaan jelek. Ada yang bangkit dalam keadaan lidahnya terbulur, ada yang bangkit dalam keadaan tengkoraknya kelihatan, ada yang bangkit dalam keadaan wajahnya seperti babi, badannya manusia, masing-masing dengan amalnya. Ketika di dunia dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua manusia akan digiring kepada mahsyar. Ibadah mahsyar keadaannya begitu berat, begitu susah, begitu mengerikan, hingga semua manusia mengatakan, ya Allah, pindahkanlah kami dari tempat ini walaupun harus ke dalam neraka, ya Allah. Dikira di neraka lebih enak, dikira di neraka lebih adem, hingga mereka minta dipindahkan walaupun ke dalam neraka. Kenapa? Begitu susahnya di tempat tersebut, begitu pedihnya di tempat tersebut. Apa yang terjadi? Semua manusia mendatangi para nabi-nabi, minta tolong, wahai Nabi Adam tolong kami, wahai Nabi Nuh tolong kami, wahai Nabi Ibrahim tolong kami. Tapi semua nabi ketika didatangi oleh para manusia hanya melimpahkan dari satu nabi ke nabi yang lainnya. Nabi Adam didatangi, kata Nabi Adam, wahai manusia, coba kamu datangkan Nabi Nuh, dia lebih baik dariku. Datangkan Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, coba datangkan Nabi Ibrahim, mungkin dia lebih baik dariku. Datang Nabi Ibrahim, dioper lagi, datang Nabi Musa, terus sampai datang ke Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, datanglah engkau ke satu manusia yang cahayanya memenuhi seluruh padang mahsyar, yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua datang ke Rasulullah, Rasulullah sujud kepada Allah, maka terdengarlah suara, wahai Nabi Muhammad, bangunlah, berikanlah syafaat kepada umat-umatku dan ajaklah mereka masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah bangkit, dicarinya umatnya masing-masing. Bagaimana Rasulullah tahu mana umatnya? Bagaimana Rasulullah tahu mana yang akan dibawa ke dalam keselamatan? Rasulullah diberikan oleh Allah keistimewaan yang bisa tahu hati kita. Mana yang hatinya dulu selalu bersalawat kepada Rasulullah, mana yang hatinya mengharapkan syafaatnya Rasulullah, mana yang hatinya cinta sama Rasulullah, Rasul bisa melihatnya. Maka dipanggillah satu persatu umatnya, sekelompok demi sekelompok dikumpulkan semua masuk ke dalam kelompoknya Rasulullah dan berjalan bersama-sama Rasulullah. Yang jauh di sana Rasul cari, yang jauh di sana semua. Tidak ada satupun yang tersisa. Semua umat Rasulullah berada di belakangnya dan mereka berjalan bersama menuju ke tempat persidangan. Tempat nanti akan dihitung semua amalnya manusia, dipindahkan semuanya daripada mahsyar ke tempat yang lebih aman. Maka semua yang di belakang Rasulullah diberikan oleh Rasulullah ayat dari telaga Kausar, telaganya Rasulullah yang setelah kita minum tidak akan haus untuk selama-lamanya. Maka semua berbondong-bondong, yang tidak masuk kelompok itu berteriak, ya Rasulullah, aku umatmu, ya Rasulullah, aku juga umatmu. Tapi Rasulullah berjalan, terus berjalan bersama seluruh rombongannya hingga mereka bertambah keras berteriak, ya Rasulullah, aku dulu umatmu, ya Rasulullah, yang selalu buka majelis taklim, aku punya pondok pesantren, aku punya masjid, aku
Maka punya kelompok-kelompoknya Rasulullah. Maka Rasulullah menengok kepada mereka, takut kalau masih ada umatnya di situ. Maka dibalik Rasulullah berjalan menuju mereka. Kata Rasulullah, apa buktinya kalau kamu umatku? Ya Rasulullah, aku belum punya pesantren. Ya Rasulullah, aku belum punya keadaan begini. Mereka cerita semua ke Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak memandang bukti sedikit pun di hati mereka. Kenapa? Di hati mereka tidak ada sinar cinta kepada Rasulullah. Di hati mereka tidak ada cinta cahaya untuk mengharap syafaat Rasulullah. Di hati mereka tidak ada kedambaan untuk berjumpa dengan Rasulullah. Maka Rasulullah tinggalkan mereka. Rasulullah berbalik dan terus berjalan bersama orang-orang yang telah dipilihnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondok pesantren punya pengajian, tapi ketika menghadap Rasulullah tidak melihat bukti kalau dia umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Pondoknya hanya untuk kamuflase, majelis taklimnya hanya untuk kedok, anak-anak yang dikumpulkan hanya untuk pamer, hatinya gak pernah cinta sama Rasulullah, hatinya gak pernah daftar kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tinggalkan mereka, walaupun mereka di dunia ini KTP-nya Islam, walaupun mereka di masyarakat terkenal seorang tokoh, terkenal seorang kiai, tapi tidak ada tanda kecintaan kepada Rasulullah. Rasul tidak akan menengoknya. Yang kita harapkan adalah Rasul memanggil kita, ummati ta'ali, wahai pulang kamu kesini, pulang kamu kesini. Itu yang kita harapkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh laki-laki dipimpin langsung oleh Rasulullah, dan yang wanita seluruhnya dipimpin oleh putrinya Rasulullah. Siapa bu? Putrinya Rasulullah siapa? Yang mimpin nanti Siti Fatimah Zahra. Kalau ibu ingin masuk kelompok itu, belajar kenal Siti Fatimah, pelajari kehidupannya Siti Fatimah. Kenapa? Karena dia nanti yang akan memanggil ibu masuk kelompoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu nggak pernah kenal beliau, nggak pernah tahu siapa beliau, nggak pernah rindu kepada beliau, jangan berharap masuk kelompoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tanda yang ada di hati kita yang akan dilihat nanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tumbuhkan tanda itu. Gimana cara menumbuhkannya? Kita sudah bisa sholat, panggil nak, ini tasbih buat kamu, baca sholawat sehari 100 kali. Nanti sore ditanya dia tasbihnya, nah udah berapa yang kamu baca sholawatnya? Besok ditambah lagi, minggu depan ditambah lagi, hingga mereka anak-anak kita terbiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah cerita. Nih, guru-guru kita cerita, ada Buya Yahya, ada yang bercerita di suatu kampung ada ibu-ibu yang suka memelihara ayam. Dia pelihara 2 ekor ayam yang setiap hari dia kasih makan ayamnya dengan cita-cita tahun depan mau saya potong untuk maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Rasulullah, nanti kalau kamu begini akan saya potong untuk maulidnya Rasulullah. Biasa begitu, tiap kasih makan ingat Rasulullah, tiap kasih makan ingat Rasulullah. Ayam ini tidak akan saya pakai walaupun berat keadaannya, kecuali untuk maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari dikasih makan. Itu sama kayak bersolawat.
Kenapa? Mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak Syekh Ahmad Al-Badawi rahimahullah, sholawatnya bukan mengejar banyak. Kalau kita sering sholawat ngejarnya banyak, ada yang penting 4.444 jam 2 kurang jam. Itu bukan sholawat yang diharapkan, bukan. Yang diharapkan hati kita bersambung kepada Rasulullah. Tiap ingat nama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terbayang kayak apa wajahnya, kayak apa fisiknya, kayak apa kebaikannya. Hati kita bersambung kepada Rasulullah. Maka itu yang kita pentingkan, walaupun sedikit. Kalau hatinya bersambung, maka itu akan connect, akan berbekas di hati kita, dan itu akan dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika nanti setahun ayamnya dipotong, kan di kampung biasa tuh dulu kita kalau maulidan makannya masing-masing rumah bawa nasi masing-masing, nanti kumpul di masjid, gelar tuh. Ditata, yang bawa lauk ini taruh, bawa lauk ini taruh, masing-masing makannya dengan masakan masyarakat sekitar. Nah, ibu ini datang pasti bawa ayam yang gede-gede. Orang benar tahu, oh ini ayam maulidnya punya ibu ini nih. Maka semua berebut ayam tersebut. Itu ibu satu orang. Lah kalau ibu segini banyaknya tiap ibu 2 ayam, waduh, tahun depan maulidnya gede-gedean Pak Haji. Udah nggak usah pakai motong-motongan, cukup ayam dari ibu satu, ibu dua bisa panggil pengajian sekampung, dan hati kita bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah kambing dah, kemahalannya cukup ayam aja, ayam 1 kayak 2 kayak niatkan ya Allah masih makan. Ini untuk maulidnya Rasulullah. Coba ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal di kota Makkah, itu Nabi kalau jalan-jalan di kota Makkah, itu batu-batu pada bersolawat, pohon-pohon pada bersolawat. Dan Rasul cerita, aku masih ingat setiap aku lewat di jalan ini ada batu yang selawat kepadaku, lewat di jalan yang ini ada batu yang selawat kepadaku, dan aku masih ingat apa bentuk selawatnya dan bagaimana bentuk batu itu. Coba, batu bersolawat diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira batu itu butuh pertolongan Nabi nggak, Bu? Oh, kira-kira batu itu butuh pertolongan Nabi nggak? Untuk apa? Batu tidak disiksa oleh Allah, batu tidak diazab oleh Allah, maka batu tidak butuh apa-apa dari Rasulullah. Tapi Rasulullah mengingat tiap-tiap batu tersebut. Bagaimana kita, umatnya yang bersolawat kepada Rasulullah, maka Rasul akan ingat kita, oh si fulan bersolawat, si fulan bersolawat, si fulan bersolawat, maka kita akan diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah putuskan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hebat lagi apa? Rasulullah bersabda, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Coba, solawat dari kita untuk Nabi bentuknya hanya kecil, bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kecil bacaan doang. Tapi Allah berikan 10 salawat. Apa salawatnya Allah? Salawatnya Allah sebagaimana Allah beritakan dalam Al-Quran. Apa itu? Siapa yang bersalawat kepada Muhammad, maka akan
Aku keluarkan dia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dari kesusahan menuju kebahagiaan, dari kebodohan menuju kepintaran, dari keadaan yang susah menuju bahagia, dari miskin menuju kaya. Ini sholawatnya Allah kepada kita. Allah menolong tiap-tiap orang yang bersalawat dengan apa? Mengeluarkan mereka dari kesusahannya menuju kepada pertolongan yang membahagiakan. Yang punya kesusahan anaknya begini salawat, Allah tolong. Yang punya susah begini bersalawat, Allah keluarkan. Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kebaikan dengan hanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu salawat kita dibalas 10 salawat dari Allah. Kata para ulama, andai kita mendapatkan satu saja salawat Allah seumur hidup kita berada dalam ketenangan, berada dalam kebahagiaan, berada dalam kedamaian. Satu saja salawat itu Allah datangkan untuk kita penuh dengan kedamaian. Apalagi 10 salawat itu diberikan kepada hamba-hamba Allah. Maka semua yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang ahli salawat kepada Nabi Muhammad. Saya mau usul tadi, kira-kira sanggup nggak Bu kalau satu orang satu ayam? Bu, di sini pakai ayam? Pakainya apa di sini? Ayam boleh, bebek boleh, itik boleh, apa saja. Yang penting bukan ayamnya, yang penting tersambungnya hati kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang kita utamakan. Ya Bu. Maka dengan maulid Rasulullah SAW kita memperbanyak amal-amal yang kita tiru, yang kita contoh dari Rasulullah SAW. Jangan dikira kita bisa punya amal tanpa lewat Nabi Muhammad. Gak ada. Semua kebaikan yang kita kerjakan itu sumber kebaikannya dari Rasulullah. Kalau kita beramal satu amal, maka Nabi Muhammad kebagian juga pahala yang kita kerjakan. Jika ibu-ibu menyangka nih, saya mau bersolawat, mau mendoakan Nabi Muhammad gak butuh didoakan. Setiap manusia yang muslim beramal apapun, entah dia sholat, entah dia sedekah, entah dia zakat, entah dia puasa, dia dapat pahala dan Nabi Muhammad juga dapat pahala. Coba, kalau satu hari ini yang sholat sedunia ini berapa juta orang, Nabi Muhammad dapat pahala semua. Maka setiap hari Nabi naik derajatnya. Setiap waktu Nabi ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi itu gak butuh doa kita lagi. Jadi kalau kita sholawat sama Rasulullah, itu kayak seperti air di dalam gelas kita tuang. Ketika gelasnya penuh, masih dituang lagi, yang terjadi apa Bu? Luber. Maka lubernya kembali kepada kita yang menuangkan. Begitu loh. Jadi sholawat yang kita baca, kita berharap sholawat itu kebaikan yang kembali kepada kita. Mengharap syafaatnya Rasulullah, pertolongan Rasulullah, hingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang terus menjadi hamba yang melakukan amal-amal sesuai apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Dulu ada orang-orang yang menyembah
menyembah kepada Allah. Dia mengakui ketuhanannya Allah. Tapi cara ibadahnya pakai cara ibadahnya sendiri. Cara taatnya pakai cara taatnya sendiri. Maka turun ayat, kalau memang kamu menyembah kepada Allah, cinta kepada Allah, ikutlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak ada jalan untuk mendapatkan keridhaannya Allah kecuali melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh bahagia orang-orang yang bisa senantiasa mengikuti tauladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tauladannya? Ya nggak usah yang macam-macam, yang kecil-kecil saja toladannya, maka kita akan jadi orang-orang yang besar. Apa? Kalau ibu-ibu di dapur sambil masak, sambil baca sholawat, sambil gendong anak nyusui sambil baca sholawat, maka ibu-ibu akan jadi seorang walinya Allah. Ya tadi tuh mak-mak tadi yang nyumbang ayam buat tiap tahun, ketika dia meninggal, dia bukan wali, tangannya nggak pernah dicium sama orang, orang nggak pernah datang ke rumahnya, nggak ada yang kenal dia, tapi di langit namanya dikenal. Ketika dia meninggal sedang dalam keadaan sholat, bersujud pakai mukena, matinya husnul khotimah. Indah apa indah bu? Indah apa indah? Hanya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang masih masa matinya husnul khotimah jadi walinya Allah. Yang bertani sambil nani, sambil nyangkul, sambil nembar bini, sambil sholawat kepada Rasulullah. Yang melaut sambil nembar jala, sambil mandi ikan, bersalawat sama Rasulullah. Maka kita yang bukan apa-apa, kita yang bukan ustaz, kita yang bukan kiai, yang gak dikenal manusia, nama kita di langit dikenal oleh para malaikat. Nama kita di langit dikenal oleh para bidadari. Mereka menantikan kehadiran orang-orang yang cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu keuntungan yang luar biasa. Kalau kita sudah tahu yang demikian, begitu banyak manfaatnya sholawat, begitu banyak istimewanya sholawat, jangan pernah kita tinggalkan. Berapa banyak bacanya? Semampunya. Kalau kita ingin tambah dekat dengan Rasulullah, tambah banyak sholawatnya, itu saja. Kalau hanya sedikit, ya jaraknya ada jauhan lagi. Tambah banyak, tambah mendekat bersama Rasulullah. Ada seorang waliyah namanya Rabi'atul Adawiyah, seorang wali yang wanita yang istimewa. Berapa kali dia baca sholawat sehari? 50.000 kali satu hari. Kira-kira sanggup bro? Sanggup gak bro? Sanggup. Masya Allah. Emangnya cukup waktunya buat sholawat 50.000 kali? Kalau kita ya gak akan cukup. Kalau kita gak akan. Kenapa? Orang-orang yang sudah istiqomah melakukan amal kebaikan, mereka diberikan oleh Allah keberkahan waktu namanya. Waktu menjadi berkah, waktu menjadi seakan-akan panjang, bisa melakukan apa saja, waktunya masih tersisa. Kita kadang-kadang kehabisan waktu, baru nonton sinetron maghrib, udah maghrib aja, baru pegang WA, udah isya, baru mau masak, udah zuhur, waktu sempit.
kita. Kenapa? Allah tidak berikan keberkahan waktu. Maka orang yang istiqomah dalam beramal kepada Allah, pada Rasulullah taatnya, maka akan diberikan keberkahan waktu. Contohnya siapa? Sayyidina Utsman ibn Affan. Satu hari hafal Quran, menghatamkan Quran 3 kali. Ibu sehari berapa kali Bu? Sehari. Sayyidina Utsman sehari 3 kali khatam. Bacanya juga gak cepet kok, enggak, bacanya yang pelan biasa seperti bacaan kita baca Quran, tapi waktunya diberi keberkahan oleh Allah hingga dia bisa selesai melakukan bacaannya. Ada pula yang satu malam bisa sholat 1000 rakaat. Coba semalam 1000 rakaat. Kita hitung coba. Kalau satu sholat kira-kira berapa menit Bu? Taruh 2 menit lah, banyak-banyak lah. Sholat sunnah kan 2 rakaat. Taruh sekali sholat 2 menit. Berarti kalau 1000 rakaat berapa itu? 2000 menit. Kalau 2000 menit dibagi 60 berapa itu? Berarti lebih dari 10 jam. Lah kalau semalam itu berapa jam? Jadi gak cukup kalau dihitung. Ini gimana cara sholatnya? Gak bisa kalau kita. Kenapa? Mereka yang istiqomah dalam amalnya, Allah berikan mereka keberkahan waktu. Allah berikan keistiqomahan untuk mereka. Maka kita harus berjuang, harus berusaha bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah terlambat dikasih waktu lagi. Udah tuh. Terus berapa lagi? 10 menit lagi bisa? Boleh. Dikit lagi ya Bu. Apa udah cukup udah? Minggunya lama. Ada satu hadis, yang hadis ini dibawa oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang oleh para ulama dikatakan hadisnya hadis marfu. Ada yang mauquf. Marfu itu hadisnya sambung ke Nabi Muhammad. Kalau mauquf hadisnya hanya berhenti pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah mendengar Nabi ngomong terus menceritakan, atau Sayyidina Umar menyimpulkan dari yang diomong oleh Nabi Muhammad SAW. Apa diantaranya? Kata Nabi, kalau saya diperbolehkan memberitahu semua yang goib-goib, maka akan saya buka semua perkara goib. Tapi saya nggak boleh ngomong. Tapi saya kasih bocoran, ada 5 perkara yang kalau kamu jadi bagian 5 ini, kamu dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 kelompok ini kalau kita masuk bagiannya, kita akan jadi orang yang mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Yang pertama, al-fakir sahibul iyal, orang melarat yang banyak anaknya. Yang ngomong siapa ini Bu? Nabi Muhammad SAW. Orang melarat yang banyak anaknya, maka itu dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang melarat kok sampai banyak anaknya, pasti di hatinya penuh tawakal kepada Allah.
Kalau ditanya bininya, Pak, besok mau makan apa? Kan ada Allah, bikin lagi anak lagi, jadi anak lagi. Pak, nanti sekolahnya gimana? Kan ada Allah, Maka nilai tawakal yang seperti itu dihargai oleh Allah. Maka jangan kayak orang-orang kaya tuh yang ketika duitnya banyak, kendaraannya banyak, hartanya banyak, perusahaan banyak, punya anak cuma satu, punya anak cuma dua. Kenapa? Nanti repot, nanti gimana ngasih makannya, nanti gimana ngasih. Maka dia tidak punya hari tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menghargai orang-orang yang demikian juga. Nah, orang-orang kaya ini kerjanya paling nangis, ngojek, kerjanya jadi buruh, anaknya 5. Ada bu? Bu ada? Ada orangnya? Yang mana coba? Nah, itu calon surga. Apabila sampai akhir hayatnya dia tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan gampang resepnya. Ini surga untuk orang-orang kayak kita nih. Gak usah mikir amal yang banyak dah. Sedekah, bangun masjid, ingin berjuang, ikut berperang kejauhan. Cukup bikin anak. Udah membanggakan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini ubahi bikumul umam. Aku sangat bangga kalau kamu datang kepadaku membawa umat untukku. Kenapa? Karena para nabi di surga kiamat, nabi yang paling bangga itu nabi yang banyak umatnya. Maka Rasulullah bangga kalau kita datang, ya Rasulullah, ini anak saya Rasulullah, ini istri saya 3 Rasulullah. Rasulullah bangga. Tapi ibunya nggak bangga. Rasulullah-nya bangga, tapi ibunya nggak bangga. Padahal itu jalan yang dimudahkan untuk kita. Terus siapa lagi orang yang masuk surganya Allah? Seorang wanita yang memurahkan mahar perkawinannya. Kata Rasulullah, jangan mahalkan mahar kamu. Ada orang laki-laki datang mau melamar, Pak, saya mau minta anak bapak, boleh 1,7. Cukup Pak? Belum. Mobilnya 2, rumah 1. Itu kata laki-lakinya, gimana caranya dapat duit? Gimana caranya dapat? Akhirnya jarang laki-laki kawin muda. Kenapa? Dipersulit oleh para wanita-wanita yang meminta mahar yang tinggi. Maka wanita yang minta mahar tinggi diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dialah penyebab banyaknya perzinahan. Gara-gara mahar dimahalkan, lakinya mikir 150 juta, buat gedung belum, buat rame-ramenya belum, buat kemudian Allah waktu yang kita selain. Oh sekali ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ni'mal yukabiru mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi sana'ika wa asmika ala nafsik wa laka al-hamdu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka jannana wa abdanana wa anfusana wa ahlana kullal shay'in 'azimana. Allahumma ja'alna wa yawmika nabika wa amanik wa iyalik wa jiwari min kulli syaitanin marid wa jabbarin anil badi'in wa dibagir min syarri kulli syarri innaka ala kulli syai'in qadir.
Allah menjadikan بالعافية والسلامة وحاكمنا بالتقوى والاستقامة وعشنا مجيبة ندامة في العالم إنك سميع الدعاء سمع اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المنافع له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu.